Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang misteri ular gaib yang menjadi penunggu gunung di Indonesia. Siapkan diri kalian untuk cerita yang penuh misteri dan keajaiban. Gua, sebagai perwakilan dari sisi lain, bakal ngebawa kalian semua buat ngintip sedikit ke dunia yang, ya gitu deh, bikin bulu kuduk berdiri, tapi sekaligus penasaran kan? Jadi, di video kali ini, gua udah ngumpulin 6 cerita misteri ular gaib dari 6 gunung terkenal di Indonesia. Siapkan cemilan, duduk yang enak, karena kita bakal mulai perjalanan mistis ini. Oke, yang pertama kita bahas ini, gunung yang namanya aja udah bikin merinding. Gunung Merapi. Siapa sih yang nggak tahu Merapi? Gunung paling aktif di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi di balik kegagahannya itu, Merapi nyimpen banyak banget cerita mistis. Salah satunya, ya ini, soal ular gaib yang katanya jadi penjaga kawahnya. Bukan ular kecil, bro. Tapi katanya sih ukurannya raksasa. Bahkan ada yang nyebutnya sebagai naga. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, ular gaib atau naga ini nggak sembarangan nongol. Dia cuma bakal kelihatan sama orang-orang tertentu, atau pas ada kejadian-kejadian khusus. Katanya sih, kemunculannya itu bisa jadi pertanda, entah pertanda baik atau buruk, tergantung gimana interpretasi Tasi dan situasi saat itu. Ada yang percaya itu artinya Merapi lagi marah atau mau ada aktivitas vulkanik yang meningkat. Jadi, semacam alarm alami gitulah. Tapi versi mistisnya, deskripsinya macam-macam. Ada yang bilang warnanya hitam legam kayak malam tanpa bintang, matanya merah menyala kayak bara api. Ada juga yang bilang sisiknya itu berkilauan kayak emas. Tapi tetap aja auranya mistis banget. Panjangnya? Jangan ditanya, katanya bisa melingkari kawah Merapi. Konon katanya, ular gaib ini bukan cuma penjaga fisik kawah, tapi juga penjaga keseimbangan spiritual di sekitar Merapi. Dia dianggap sebagai salah satu danyang, atau roh penjaga yang punya peran penting. Lanjut ya, dari Merapi kita geser dikit ke Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu ini juga nggak kalah sakral dan penuh misteri. Terkenal banget sama petilasan-petilasan dan cerita-cerita mistisnya. Salah satu yang cukup sering gue denger itu soal ular gaib, yang katanya suka muncul di malam hari. Bayangin lo lagi nanjak, malam-malam capek, tiba-tiba di depan ada ular gede. Tapi bukan ular biasa, ini ular yang auranya beda. Bikin bulu kuduk langsung disko. Cerita dari para pendaki atau warga sekitar lereng Lawu sering banget nyebutin soal penampakan ular ini. Ukurannya bervariasi. Ada yang bilang segede paha orang dewasa, ada yang bilang lebih gede lagi. Munculnya juga nggak bisa ditebak. Kadang di jalur pendakian, kadang di dekat sumber air, atau bahkan di sekitar area perkemahan. Yang bikin merinding, katanya ular ini nggak selalu agresif. Kadang cuma diem, ngeliatin, seolah-olah lagi ngawasin. Justru yang diem gini nih yang bikin parno kan? Kita jadi mikir, ini dia mau ngapain nih? Ada beberapa versi cerita soal ular gaib di Lawu ini. Sekarang kita pindah ke Jawa Barat, ke Gunung Salak. Gunung yang satu ini punya reputasi yang lumayan bikin ciut nyali. Sering banget dikaitin sama kejadian-kejadian aneh, pesawat jatuh, orang hilang, dan tentu aja nggak ketinggalan cerita soal ular gaibnya. Di Gunung Salak, ular gaib ini konon katanya berperan sebagai penjaga hutan-hutannya yang lebat dan masih perawan. Jadi, tugasnya lebih ke ngelindungin ekosistemnya gitu, dari tangan-tangan jahil. Menurut cerita yang gue dapet, ular gaib di Gunung Salak ini ukurannya juga nggak main-main. Ada yang bilang sebesar pohon kelapa, dengan warna yang bisa menyamar sempurna dengan lingkungan hutan. Jadi, kadang orang nggak sadar kalau lagi diliatin atau bahkan dilewatin sama si ular ini. Dia baru akan menampakkan diri kalau ngerasa ada ancaman serius terhadap hutan. Atau kalau ada orang yang punya niat buruk, misalnya mau nebang pohon sembarangan atau ngerusak alam. Serem juga ya, kayak punya satpam alam versi raksasa. Penampakan ular ini seringnya nggak diduga-duga. Misalnya ada orang lagi jalan di hutan, tiba-tiba ngerasa kayak ada yang ngawasin. Pas noleh, nggak ada apa-apa. Chapter 4, Pelindung Pendaki Semeru, Ular Gaib di Atap Jawa. Dari Jawa Barat, kita terbang ke Jawa Timur, ke gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. Mahameru. Siapa sih pendaki yang nggak pengen napakin kakinya di sini? Tapi di balik keindahan dan kemegahannya, Semeru juga punya sisi mistisnya. Dan salah satu cerita yang cukup menarik adalah tentang ular gaib yang katanya justru melindungi pendaki dari bahaya. Nah,
Ini agak beda nih perannya sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau tadi lebih ke penjaga teritori, yang ini lebih ke bodyguard. Cerita yang beredar di kalangan pendaki, ular gaib di Semeru ini kadang muncul di saat-saat genting. Misalnya, pas ada pendaki yang hampir jatuh ke jurang, atau pas ada badai tiba-tiba datang. Ular ini katanya bisa muncul entah dari mana, terus ngasih semacam pertolongan atau peringatan. Bentuk pertolongannya macem-macem. Ada yang bilang ularnya tiba-tiba jadi kayak tali buat pegangan, atau suaranya ngasih arahan ke jalur yang aman. Kedengerannya emang agak di luar nalar ya, tapi cerita kayak gini tuh banyak banget versinya. Wujud ular pelindung ini juga beragam. Ada yang bilang warnanya putih bersih, melambangkan kesucian dan niat baik. Ada juga yang bilang warnanya hijau, menyatu dengan alam. Chapter 5 Penunggu Segara Anak, Ular Mistis di Jantung Rinjani. Kita nyebrang pulau sekarang, ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada Gunung Rinjani yang super indah, dengan danau segara anaknya yang jadi ikon. Tapi di balik keindahannya itu, Rinjani juga diselimuti aura mistis yang kuat. Dan salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang ular gaib yang katanya menjaga danau segara anak. Danau kawah yang luas dan tenang itu ternyata punya penunggu yang nggak sembarangan. Menurut kepercayaan masyarakat Sasak, suku asli Lombok, ular gaib di segara anak ini adalah manifestasi dari roh leluhur atau dewa penjaga gunung. Ukurannya katanya raksasa banget, bisa melingkari danau. Warnanya sering disebut-sebut keemasan atau perak, berkilauan kalau kena sinar matahari. Bayangin aja, danau biru yang tenang, terus ada makhluk sebesar itu bersemayam di dasarnya atau di sekitarnya. Pasti auranya magis banget. Gue jadi penasaran, apa dia suka berjemur di pinggir danau juga ya? Kemunculan ular ini jarang banget terjadi, dan biasanya dikaitkan sama ritual-ritual tertentu atau kejadian alam yang signifikan. Ada yang bilang kalau ular ini menampakkan diri, itu bisa jadi pertanda akan ada berkah melimpah. Atau sebaliknya, bisa juga jadi peringatan. Chapter 6, Naga Puncak Kerinci, Sang Penguasa Atap Sumatera. Terakhir, kita terbang lagi ke Sumatera, tepatnya ke Gunung Kerinci di Jambi. Ini adalah gunung berapi tertinggi di Indonesia dan puncak tertinggi di Sumatera. Sebagai atap Sumatera, Kerinci juga punya segudang cerita mistis, dan salah satunya yang paling melegenda adalah tentang ular gaib atau naga yang menjaga puncaknya. Mirip kayak di Merapi ya, tapi ini versi Kerinci. Katanya sih, naga ini adalah penguasa tertinggi di kawasan gunung tersebut. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kerinci, naga penjaga puncak ini punya ukuran yang luar biasa besar. Sisiknya disebut-sebut berwarna hijau lumut atau hitam pekat, menyatu dengan alam pegunungan. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya bisa menyemburkan api atau asap tebal. Keberadaannya di puncak Kerinci dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesakralan gunung itu sendiri. Dia nggak akan ganggu kalau nggak diganggu. Tapi kalau ada yang macam-macam, siap-siap aja kena akibatnya. Penampakan naga ini sangat-sangat jarang terjadi. Biasanya cuma orang-orang dengan kemampuan lebih atau orang yang lagi apes banget yang bisa lihat. Ada cerita pendaki yang konon pernah melihat bayangan raksasa melintas di atas awan saat berada di dekat puncak, atau mendengar suara gemuruh aneh yang bukan berasal dari aktivitas vulkanik. Nah, itu tadi 6 cerita misteri ular gaib penunggu gunung di Indonesia versi sisi lain. Gimana? Merinding? Penasaran? Atau malah jadi pengen buktiin sendiri? Haha, gue sih saranin jangan macem-macem ya. Cerita-cerita ini mau kita percaya atau enggak, udah jadi bagian dari kekayaan budaya dan kearifan lokal kita. Mereka ngajarin kita buat selalu rendah hati, menghormati alam, dan sadar kalau ada hal-hal di luar jangkauan logika kita, yang mungkin aja beneran ada. Gunung, dengan segala kemegahan dan misterinya, emang selalu punya daya tarik tersendiri. Buat gue pribadi, cerita-cerita kayak gini justru nambah rasa pas kita lagi menjelajah alam. Jadi lebih waspada, lebih menghargai, dan lebih ngerasa kecil di hadapan kebesaran alam semesta dan segala isinya. Baik yang kelihatan maupun yang enggak. Mungkin aja ular-ular gaib ini emang beneran ada sebagai penjaga keseimbangan. Atau mungkin juga cuma simbol dari kekuatan alam yang harus kita jaga bersama. Yang pasti, setiap gunung punya ceritanya sendiri, punya penunggunya sendiri. Tugas kita sebagai pengunjungnya cuma satu, jaga sikap, jaga kebersihan, dan jangan pernah meremehkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment,
dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cerita kali ini bisa nambah wawasan, atau minimal nambah bahan buat cerita serem pas lagi kumpul bareng teman. Stay safe, dan tetaplah penasaran.